Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perbuatan kita. Setelah minggu lalu kita mencoba ya mereview atau melihat hasil atau sistem operasi kemarin, apa Ubuntu atau apa kemarin terakhir? Ubuntu Pak yang review terakhir. Linuxnya Ubuntu. Ya, Yang pertama dulu apa sistem operasinya? yang pertama itu Ubuntu Pak. Yang kedua kemarin Fedora. Fedora ya. Jadi kemarin terakhir kita sudah dua sistem operasi dari keluarga Linux ya, jadi Ubuntu dan Fedora. Nah, cuman setelah saya lihat hasil tugasnya, review yang diberikan di Instagram, itu saya baru kepikiran untuk memberikan atau memberitahu cara yang bagus mereview gimana gitu ya. Jadi itu yang terlewat dari apa istilahnya, seharusnya saya kasih tahu itu dulu sebelum kamu nge-review ya. Oke, saya kasih penjelasan dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan review itu? Ini baru yang saya tahu. Jadi mereview itu adalah nanti bisa kamu catat ya, sambil kuliah, sambil kamu siapin alat tulisnya, catat atau diketik di notebook. Karena saya terus terang nggak buat PPT-nya sama sekali ya, cuma saya buat ringkas aja. Jadi materi pada pada siang hari ini adalah bagaimana cara review. Jadi nge-review yang benar tuh gimana? Ini berdasarkan experience atau pengalaman saya aja. Jadi yang pertama itu dalam pengertiannya dulu ya. Jadi mereview itu artinya melihat ya. Melihat apa yang ada di apa yang akan kita lihat, yang akan kita cek atau akan kita review. Kita lihat dulu di sini pengertiannya ya. Ini ada blog dari atau website dosen pendidikan ya, OID. Nah, di sini dijelaskan tentang pengertian review. Nah, ini misalnya. Jadi nge-review itu review ini adalah sebuah ringkasan tinjauan dari beberapa sumber. Bisa sumber itu apa gitu ya, sumber yang mau direview ya. Bisa film, makanya ada kanal di YouTube namanya review film, atau buku, atau berita, atau lainnya. Dalam konteks kalian, kamu mereview sebuah perangkat lunak, gitu ya. Jadi sebuah sebuah sistem informasi. Jadi sistem informasi dalam ini keluarga Linux. Jadi kalau kemarin tren Fedora, jadi kamu membuat ringkasan tinjauan dari beberapa sumber. Nah, sumbernya itu adalah sistem operasi Fedora. Nah, dengan adanya review, kita tahu kelebihan. Ya, jadi apa aja kelebihan yang dimiliki oleh Fedora? Ya, kelebihannya apa?
Kemudian kita juga akan tahu kekurangannya. Jadi kekurangannya apa? Jadi karena ini buatan manusia ya, aplikasi ini kan buatan manusia, si operasi ini buatan manusia. Berarti kita tidak mungkin dia 100% bagus benar gitu. Jadi pasti ada kurangnya walaupun bisa jadi sedikit. Ya, jadi apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kemudian kualitasnya apa dari produk itu. Jadi kamu lihat di situ di Fedora itu tampilannya seperti apa gitu. Apa yang kamu lihat di sana, ya. Nah, itu dicatat dulu gitu. Dicatat dulu. Nah, apa tujuan nge-review ini? Biar kita atau orang lain ya, dan kita buat hasil reviewnya. Nah, orang lain itu bisa mengetahui, oh ternyata si Fedora ini begini gitu. Sistem operasi Fedora ini ternyata seperti ini menurut kita, maksudnya menurut yang mereview. Jadi saya ambil contoh misalnya Aulia Rahmawati, dia mereview Fedora. Itu bisa jadi sense-nya, tes-nya itu beda dengan misalnya dengan Sherly Rahmania gitu. Jadi tidak bisa sama persis ya. Mungkin mirip-mirip ya, tapi nggak sama persis juga gitu. Jadi dia punya gaya cara sendiri. Ya. Oh, ternyata Fedora ini cocok buat saya. Ujung kesimpulannya kan gitu. Untuk mahasiswa yang jiwa muda misalnya. Saya nggak tahu maksudnya apa ya. Tapi intinya kayak gitu. Tapi bisa jadi ada yang mengambil kesimpulan bahwa sistem operasi Fedora ini biasa-biasa aja gitu sebenarnya gitu. Ya. Nah, nanti kan kamu mereview sistem operasi yang lain tuh, misalnya Ubuntu yang sebelumnya, kamu akan merasakan feel-nya apa. Jadi kalau misalnya kamu ngomong Ubuntu udah tuh, Fedora sekarang, nah pas Fedora kamu ngomong, kayaknya sih ini lebih baik dibanding Ubuntu, dari mananya gitu. Tapi bisa jadi kamu ngomong ini sama aja dengan Ubuntu atau lebih jelek daripada Ubuntu, dari mananya, itu dijelaskan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang beberapa ciri review. Jadi tinjauannya yang fokus pada kata sifat. Oh, ini kata-katanya ya. Lalu menggunakan kata atau clause yang cukup panjang, kompleks, menggunakan perumpamaan. Jadi mengibaratkan, mengumpamakan gitu ya. Nah, tujuannya udah ada. Nah, jenis review itu ada review teks, ada review jurnal. Nah, kamu reviewnya review sistem operasi ya, atau produk sebuah aplikasi. Nah, reviewnya review elektronik, makanan, aplikasi. Nah, ini kamu masuk di sini, review aplikasi. Nah, aplikasinya itu artinya bukan HP, bukan komputer, tapi sistem operasinya. Kamu lihat, ya, sistem operasi atau namanya aplikasinya. Nah, itu yang kamu review, ya. Baik, jadi itu yang pertama. Pengertiannya dulu review. Review itu apa? Ya, kamu pahami. Nanti ini karena nanti ini kan ada di YouTube-nya ya. Nanti kamu bisa ikutin kalau misalnya lupa sambil kamu nyatet juga sekarang. Ya, ini itu review. Nah, sekarang setelah kamu tahu maksudnya review apa, baru udah ngerti nih. Ternyata review itu adalah buat ringkasan tinjauan dari beberapa sumber. Berarti sekarang tugasnya adalah kan sudah banyak tuh orang yang menulis tentang Fedora. Nah, kamu lihat dulu gitu. Pengertian atau Fedora itu apa gitu. Jadi siapa yang buat, sejarahnya dari mana gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu Fedoranya. Fedora itu apa gitu ya. Ya itu sesuai dengan pikiran kita aja. Kalau misalnya kita mau googling ya. Nah, kita lihat. Nah, Fedora ini ada di Wikipedia. Fedora itu apa? Ya, ada banyak lah. Jadi banyak sekali nih yang jelasin Fedora. Nah, jadi sekarang kita mau yang paling gampang sih lihat Wikipedia dulu, gitu. Itu yang paling gampang. Jadi lihat Wikipedia-nya. Nah, Wikipedia ini saya lupa namanya yang buat ya. Jadi dia buat sebuah aplikasi orang untuk menambahin atau menuliskan di Wikipedia. Tapi itu nggak bisa dijadikan pegangan ya.
Maksud saya sebagai pemahaman awal is oke, nggak apa-apa, buka Wikipedia dulu. Ini bukan buka Wikipedia nih. Nah, di sini udah ada apa sih Fedora, bahkan tulisannya lengkap nih, ya. Apa gitu. Nah, namanya sebelumnya Fedora Core. Jadi di sini itu ngebahas pengertian nama. Jadi Fedora itu apa? Kemudian siapa yang buat? Nah, ini yang buat ada Linus Torvalds. Nah, Linus Torvalds ini siapa? Ya, kalau kamu mau klik ke sini, kamu akan tahu siapa Linus Torvalds. Nah, ini orangnya. Tahun apa? Helsinki Finlandia tahun 69, sekarang berarti umurnya 51 tahun. Nah, ini perintis pengembangan kernel Linux, ya. Kernel Linux itu apa? Ada lagi informasinya. Jadi semuanya berurutan, berkaitan, ya, di Wikipedia ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini harus kamu jabarkan dulu. Nanti kamu tulis ulang, ketik ulang. Kamu mau ngomongnya gimana? Apakah mau ngomong ini? Jadi sebelum masuk ke, kan kamu nanti buat video ya, buat video. Jadi sebelum kamu masuk buat video, kamu ngomong dulu. Fedora adalah, jadi kamu buat script. Gitu. Sebuah distro Linux berbasis RPM. Nah, RPM itu apa kan kita nggak tahu. What the meaning RPM gitu. Nah, RPM ini bisa diklik juga nih. Ternyata RPM itu adalah sebuah sistem manajemen paket. Ya. Tapi kalau kita nggak ngerti, ambil umumnya aja, ya. Jadi belum terlalu detail kita tahu, ya. Atau kalau ternyata itu agak rumit, buat sederhana, karena mungkin audiens kita adalah orang umum, jadi bukan orang komputer. Jadi kita ngomong aja, Fedora ini adalah sebuah distro Linux yang dikembangkan oleh, langsung aja gitu. Jadi berbasis RPM dan Yum-nya nggak usah kamu jelaskan. Ini contoh misalnya. Kalau itu sendiri kamu nggak ngerti. Jadi apa yang kamu omongkan di review itu kamu harus pahami dulu maksudnya apa. Fedora Project apa? Nah, bisa kamu lihat dulu. Ya, Fedora Project ini ya, sebuah komunitas sebagai pelengkap ya, penjelasan. Kemudian disponsori sama siapa? Ini Red Hat. Red Hat ini apa? Ya, perusahaan ternyata seperti itu. Jadi intinya adalah satu paragraf ini aja itu sudah banyak yang bisa kita gali. Satu paragraf aja. Satu paragraf. Nah, berarti harus, saya mau titik beratnya di sejarahnya, boleh. Ya, saya mau titik beratnya di apanya, di Fedora itu di fitur-fiturnya, boleh. Nanti kamu jelasin di awal. Gitu. Saya mereview sistem operasi Fedora pada sejarahnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, saya kasih kebebasan lah. Saya mereview Fedora pada fitur-fiturnya, berarti nanti kamu liatin fitur Fedoranya kayak gimana, gitu ya. Nah, ini bisa dibaca. Jadi dari sini itu kamu bisa membuat sebuah review yang benar. Nah, sekali lagi, Wikipedia ini tidak bisa dijadikan apa istilahnya, acuan utama. Jadi kita harus buat atau cari acuan yang lain. Nah, ini banyak nih. Jadi ini adalah sebuah apa ini? Nah, ini adalah situs Fedoranya. Barangkali ada informasinya dari yang punya situs Fedora. Ya, ini ada wiki, ya, kita lihat wiki itu apa. Nah, berarti kamu bisa ngomong Fedora itu bisa di-download di alamat apa, ya, atau diunduh di alamat yang mana. Cara ngunduhnya seperti ini. Jadi experience kamu ngunduh Fedora pun bisa dijadikan sebuah bahan untuk menjelaskan dalam reviewnya, ya. Nah, itu dicatat dulu tuh. Jadi pengertian Fedora, saya maunya itu dulu deh, pengertian Fedora, siapa yang buat, catat dulu ya. Kemudian nanti Fedora tuh ngambilnya di mana, besaran downloadnya berapa mega atau berapa giga,
kecepatan yang kita download sedang atau lama. Omongin experience kita pada waktu kamu ngedownload Fedora ini. Kesannya gimana? Nah, ini banyak sekali, dan ambil aja lah 3 sampai 4 site ya, atau website yang bisa membantu kamu untuk bisa memahami tentang Fedora, lalu kamu buat reviewnya. Oke, seperti itu. Jadi ya, sederhana begitu. Jadi jangan sampai kamu membuat review asal aja gitu ya. Jadi buat konsepnya dulu berdasarkan, cari bahannya dulu berdasarkan observasi yang ada dalam web aja. Nggak usah beli bukunya, nggak usah beli apa-apa. Cari aja informasi di web. Ya, kalau kamu buat skrip itu yang ditulis atau diketik. Jadi pas saat tampilannya apa, kamu ngomong apa. Ya, di situ. Nah, jadi lalu yang utamanya sebelum kamu buat skrip, tujuannya apa nge-review ini? Jadi tadi saya omongin, titik beratnya mau di cara buatnya sejarahnya boleh, titik beratnya di fiturnya boleh, titik beratnya di UI UX-nya, tampilannya, ya tampilan si Fedoranya, itu dominan warnanya apa, cara tampilan gimana, is okay. Jadi sebelum kamu buat, kamu tentukan dulu mana titik yang mau di topik mana yang mau kamu bahas dari Fedora. Kita nggak mungkin bisa buat semuanya. Jadi suatu Fedora itu nggak mungkin semuanya kamu ulas. Mungkin aja tapi butuh waktu lama, gitu, panjang. Jadi di subnya aja. Jadi apa yang ada yang mau kamu angkat di Fedora ini. Seperti itu, ya cara mereviewnya. Nah, berarti intinya adalah kamu banyak baca. Nah, supaya bisa, karena ini mereview itu nanti untuk nanti kamu buat project atau penelitian nanti di akhir ya, tugas akhir nanti. Kalau saya ajarin awal ini di semester 2, berarti itu jadi bekal utama. Pak Yopi pernah ngajarin nge-review, jadi akan tahu. Cuma kalau nanti di tugas saya kamu nge-review orang lain pernah buat apa gitu. Nah, kamu nanti hasil dari review itu kamu akan buat apa berdasarkan yang sudah dibuat sebelumnya. Kayak gitu. Oke, saya rasa untuk awalan penjelasannya seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kamera depannya diaktifkan ya. Saya udah beberapa kali, tolong aktifkan kamera depan. Jadi, Pak, izin bertanya, Pak. Oh, boleh, siapa? Saya Muhammad Bagas. Gas ya, silakan Gas. Itu kan waktu lagi nge-review itu kan yang nge-review awal downloadan itu nggak apa-apa, Pak, nggak di-record. Langsung aja ke tampilan itunya. Nah, itu kembali ke kitanya aja. Jadi Bagas mau yang mana topiknya? Ya, Mau maksudnya ulang. tuh nanti saya tuh ngejelasinnya, tapi tampilan di videonya nggak di awal download, Pak. Nggak saya masukin. Boleh nggak? Oke, jadi gini. Nanti kita belajar multimedia ya. Ini kayak Arif Budiman udah belajar multimedia, udah bosan sama saya nih belajarnya karena dia senior ya. Jadi dia udah pernah belajar multimedia. Nah, cara supaya multimedia itu sebagai alat bantu untuk menjelaskan. Jadi video yang kamu buat itu membantu seperti apa. Jadi kalau kamu jelasin tentang misalnya cara downloadnya, sebaiknya ada gambar, minimal foto lah. Bagaimana cara buat ngedownloadnya. Pada saat kamu ngomong, bagusnya video gitu. Jadi ngerekam pada waktu ngedownloadnya. Proses downloadnya aja gitu, nggak usah dari awal sampai akhir yang nunggu lama itu, enggak. Jadi awalnya gimana, ngeliknya di mana, jadi seperti itu. Itu lebih bagus. Jadi saya ngasih tahu aja. Tapi kalau ternyata kamu nggak mau itu hanya ya udah terserah lah. Cuma saya ngasih tahu yang bagus. Gitu. Yang bagusnya adalah pada saat kamu ngomong Fedora di-download dari situs ini. Nah, itu bisa kamu tampilin videonya di situs ini. Begini gambaran situsnya. Saya akan mulai downloadnya begini. Lalu disingkatin downloadnya kapan,
Setelah downloadnya kurang lebih misalnya setengah jam dengan kecepatan mega internet kita sekian gitu, karena bisa jadi kalau kecepatan yang berbeda bisa lebih cepat atau lebih lambat ya. Akhirnya sudah terdownload. Nah, sekarang kita akan melihat Fedora ini melalui VirtualBox. Seperti itu. Step by stepnya sebagusnya ya. Ada penjelasan, ada pendukung, supporting foto atau video. Nah, barangkali ada yang nanya bagaimana videonya bagaimana gitu ya. Nah, kamu bisa menggunakan aplikasi yang ada di Windows ya. Ada Xbox, atau bisa juga kamu gunakan aplikasi Bandicam ya. Bandicam bisa. Pak, dia berbayar nanti ada ininya apa? Ada apa sih namanya? Ada tulisannya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kita cari gratisan aja, jadi nggak apa-apa. Kalau ada tulisan di situ. Saya pakai KineMaster, oke, nggak apa-apa. Jadi KineMaster juga bisa untuk membantu. Jadi pelan-pelan, karena nanti semester depan kamu ketemu saya belajar multimedia ya kalau nggak salah. Atau ini dulu, ya multimedia kalau nggak salah ya. Siapa? Arif ya. Di semester depan udah mulai belajar multimedia anak-anak semester 3 ya, Arif ya? Iya, Pak. Semester 3 udah belajar multimedia. Jadi nanti pas waktu multimedia itu udah ngerti aja di awal. Saya udah ngasih apa pelan-pelan udah ngasih tahu nih ngambil video gimana gitu. Nanti pas waktu di multimedianya kalau saya ngajar itu nggak terlalu repot lagi lah. Udah terbiasa gitu di semester ini kamu udah ngambil ngedit video yang simple gitu, jadi nggak repot. Nanti kalau belajar multimedia kan ngeditnya lebih agak bervariasi, lebih dalam lagi gitu, lebih repot lagi gitu. Seperti itu. Udah ngerti ya, Bagas ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti dilihatin aja di YouTube-nya. Nanti kalau ini udah upload, kamu akan lihat gimana. Nah, jadi tugas-tugas yang berikutnya, ini kan tugas yang Fedora sama Ubuntu udah tuh, oke lah, nggak ada masalah. Nah, tugas berikutnya ini harus jauh lebih baik. Setelah saya menjelaskan review, cara nge-review gimana, gitu ya, cara itu. Nah, jadi cara observasi dengan memenuhi atau memberikan penjelasan tentang Fedora misalnya, nah itu ada di internet. Jadi internet kayak Wikipedia segala macam itu harusnya kamu baca, dilihat. Itu dulu gitu, observasi dulu. Di langkah pertama ada observasi. Observasi itu dalam hal ini adalah membaca beberapa artikel, baik yang web atau misalnya ada tulisan, kamu pahami, lalu kamu ngerti, lalu kamu buat skripnya. Right. Kenapa buat skrip? Jadi pas waktu video itu tampil, kamu nggak usah lagi lama. Kalau mikir kan pakai lama. Kalau pakai skrip, kamu akan lancar aja ngomongnya. Karena sudah ada panduan, sehingga nggak perlu lagi mikir lama. Kalau mikir lama sih balik lagi, ulang lagi di awal, repot gitu. Ya mungkin pakai skrip juga bisa aja, nanti bisa balik, tapi nggak terlalu sering lah, gitu ya. Lama-kelamaan kamu akan biasa gitu. Awalnya sih biasa lah, ragu-ragu, apalagi apa istilahnya suara kita kedengar. Suara kita kan kalau kita dengar dengan setelah ditampilkan di video agak aneh ya. Kok begini suara kita, nggak bisa terima kenyataan gitu loh. Suara kita kok merdu begini gitu ya. Biasanya sih biasa-biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang bikin kaget juga gitu. Jadi artinya ya nggak apa-apa, namanya belajar itu tampil ya. Sekarang udah punya percaya diri untuk tampil. Dan itu memang suara kita, bukan suara orang lain. Apa mau dirubah gimana lagi? Ya, untuk bisa buat itu. Jadi pelan-pelan, buatnya pelan-pelan. Oke, ada lagi? Yang mau bertanya, cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita lihat hasil yang kemarin Fedora ya. Barangkali sudah ada yang ngirim. Ada yang ngirim tugasnya. Hashtag-nya apa ya? Hashtag tugasnya apa? Tugas 2 praksi. Tugas 2 sekarang ya, udah bisa tugas 2.
Kayaknya belum ada yang masuk ya. Oh ini udah ada. Oke. Tugas 1 prakso. Ini tugas 2 harusnya ya sekarang ya. Tuh. Tuh. Ya, Pak. Tugas 2 prakso. Ini masih ada yang baru ngirim tugas 1. Oh nggak ada? Belum ngirim? Udah ada yang ngirim belum? Halo, halo. Sudah ada yang ngirim belum? Kayaknya belum ada yang ngirim. Ini baru tugas 1 aja yang ada. Jumlahnya baru 34. Sementara kamu mahasiswanya jumlahnya totalnya yang hadir di sini 56 lah jadi. Jadi kemana itu yang tugas 1 belum selesai? Tugas 2 belum. Apa kesulitannya? Sebenarnya Pak, sebenarnya saya sudah cuma nunggu yang lainnya aja itu. Ya, jangan follower ya. Jadi kalau follower kan nunggu. Oke, baik, Ya Pak. kirim-kirim aja lah nggak apa-apa. Ini kan tugas biasa. Kirim-kirim aja gitu. Nanti kan kita lihat, kita review. Oh kayak gini buatnya. Jadi jangan saling tunggu. Ini berarti yang duluan apa sombong. Bukan, mereka udah selesaiin tugas karena kan mata kuliah lain mungkin tugas-tugas lain juga ada, jadi nyelesain. Tuntaskan tugasnya, selesai kirim gitu aja. Kalau ada yang kurang sana sini itu biasa gitu. Kan karena saya juga belum ngajarin review ya. Jadi wajar gitu nanti kalau banyak kekurangan. Kirim aja tugas. Jadi jangan sampai nanti numpuk di ujung-ujung. Ya. Nah, ini barangkali senior-senior ya kayak Arif, kemudian juga yang lain-lain yang ikut di kelas ini tahu bahwa kalau tugas itu nentuin nilai ya Arif ya di kelas saya. Itu nggak Arif Budiman? Arif, Ya, betul nggak Arif? Pak. Tapi kalau tugasnya nggak masuk, nilainya langsung kecil gitu. Ya. Alhamdulillah kalau Arif kayaknya tugasnya kemarin ngirim terus, jadi nilainya besar waktu kuliah yang diambil. Betul nggak, Rip? Nilai kamu bagus nilainya nggak? Waktu tugasnya semua dipenuhi. Nggak kedengaran suaranya, Rip. Bener nggak? Bener aja biar cepet ya, Rip ya. Jadi tugasnya dipenuhi semua, hasil atau nilainya bagus. Tapi semata-mata kuliah itu bukan mencari nilai ya. Saya selalu mengingatkan mahasiswa, meluruskan motivasi ya. Nilai itu adalah hasil atau bonus gitu ya. Yang utama adalah kamu ikhtiar dulu, usaha dulu, belajar. Jadi percuma ya nilainya A atau A+ gitu ya kalau ada. Tapi kamu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Apa sih yang tadi saya pelajari? Jadi bingung sendiri gitu. Jadi yang paling penting adalah kamu berusaha untuk mencoba dulu gimana cara buat ini. Pasti namanya kalau kita belajar dulu, kamu belajar naik sepeda kan jatuh-jatuh juga sampai sepedanya rusak kan, nggak langsung naik sepeda langsung lari gitu ya pakai boseh atau ngegayu sepedanya kemana-mana, pasti jatuh. Cuman ada orang yang belajarnya cepet, 2-3 hari dia udah lancar. Ada orang yang belajarnya lama, butuh sabaran, tapi dia ujung-ujungnya lancar juga gitu. Sama kayak bayi lah, nggak mungkin kan baru keluar dari rahim ibunya, bayinya langsung lari. Mungkin saya yang lihat langsung yang lebih lari lagi cepetnya gitu. Dia pasti mulai gerakin tangan kakinya, kemudian dia balikin badan, merangkak, itu nanti bisa berdiri lalu lari. Nah ada orang yang cepat, itu bayi yang cepat, umur berapa tahun bisa jalan, tapi ada yang lama gitu. Nah itu biasa aja. Yang penting ada distimulus sama orang tuanya untuk bisa coba belajar. Sama kayak gini. Ya, cuma bedanya sekarang ini harus kita jangan terlalu lama gitu ya. Harus bisa cepat. Nah,
kalau mau cepatnya itu adalah minta tanya temennya, jadi gimana caranya nih, misalnya kan saya yakin nih kemarin ada kendalanya, laptop saya nggak bisa nih karena laptop saya masih rendah speknya. Ya udah, kamu tanya sama teman yang sudah bisa, jadi minta tolong, saya ke rumah kamu deh, saya mau lihat gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi atau pakai Zoom ya di sini, jadi liatin sama temennya, tolong dilihatin aku gimana sih misalnya tampilannya, atau pakai Google Meet. Kalau Zoom kan terbatas ya 40 menit. Kalau Google Meet lu pakai akun mahasiswa Unsri itu free semaumu. Jadi kita ketemuan deh di Google Meet gitu. Oke, atau di WhatsApp bisa juga. Jadi artinya asal ada kemauan tuh pasti ada jalan. Itu bener itu buat saya. Mau nggak aja dulu. Niatnya ada nggak? Kalau udah mau, jalan tuh pasti ada. Ya, jadi jangan nyerah dulu, udahlah. Ingat ya, kamu nggak sendirian di dunia gitu, masih banyak orang-orang lain di dunia yang lain yang bisa bantu. Jadi nggak sesempit yang kamu pikir gitu. Ya, tenang. Pokoknya yang jelas kita mencoba. Yang penting kalau saya lihat effortnya adalah usahanya dulu, effortnya. Hasil akhir itu bonus aja, nilai itu bonus. Ya, belum tentu yang nilai yang lebih bagus, yang bagus itu ngerti dengan apa yang dia buat, belum tentu. Nah, itu akan diuji pada saat kamu kerja nanti. Atau setelah lulus. Biasanya orang yang bertahan itu yang dulunya dia berusaha prosesnya diikuti, bukan cari nilai. Makanya saya nggak ada ujian ya, di praktikum ini nggak ada ujian, saya nggak pernah ngasih ujian. Jadi kalau saya ngajar, kecuali kalau saya ngajar bukan praktikum ya, teori gitu, kayak saya ngajarin matematika, saya ngajarin jaringan komputer, itu ada ujiannya. Tapi kalau praktikum nggak ada, tugas aja. Kamu buat tugasnya, kirim ke saya, nanti saya review, bagus apa enggak. Kadang-kadang saya ngerti juga ini tugas pasti dibuatin gitu, saya ada feelingnya gitu. Saya ngajarkan udah lama ya, feelingnya ini kayaknya sih tugasnya dibuatin orang, bukan dia. Ada feeling-feeling kayak gitu. Kenapa bisa tahu? Karena sama gayanya dengan orang yang lain gitu. Kayaknya ada yang mirip gitu. Karena itu preferensi kita buat tugas kayak yang kreatif, itu preferensi kita. Ya, preferensi kita. Alia Zulhida itu kameranya nggak aktif. Silakan diaktifin dulu kameranya. Oke, karena kalian sebagian besar semester 2 mungkin baru apa istilahnya belum begitu paham dengan maunya saya gitu ya. Tapi pelan-pelan kamu akan tahu juga. Dulu Arif Budiman juga kaget kuliah dengan saya, sama Mas Agus Arif Rizky ya. Itu juga kaget juga melihat saya tuh agak apa ya, agak cerewet lah. Kalau masalah-masalah yang kayak gitu agak cerewet gitu. Sementara dosen yang lain cuek-cuek aja gitu ya, nggak terlalu merhatiin gitu. Tapi saya, karena saya tahu bahwa saya ngajar dan kamu harus jauh lebih baik dari saya, jadi apa yang kurang-kurangnya dulu saya belajar, usahakan kamu jangan alami gitu. Jadi makanya saya pengen kamu lebih baik dari saya. Gampang lah, prinsipnya kayak gitu. Ya dulu dosen-dosen saya nggak pernah ngajar bener juga. Apalagi dulu waktu saya S1, saya ke Indralaya, ya dosen cuma marah-marah aja ada gitu. Jadi kalau 100%, ngajarnya 30%, 70%-nya marah-marah. Masalah rumah tangga lah, masalah dengan temennya lah, masalah apa gitu. Ya is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kan jelek gitu kan, jadi contoh jelek. Makanya pas saya waktu mahasiswa, kalau saya jadi dosen, saya nggak mau kayak gitu. Ya alhamdulillah saya nggak pernah cerita masalah saya kan. Saya ada masalah apa, nggak pernah cerita di perkuliahan karena ya bukan itu tempatnya gitu. Nanti kalau kamu ketemu saya di luar kuliah mungkin bisa saya cerita. Tapi kalau di perkuliahan saya nggak mau cerita-cerita yang tidak terkait dengan materi kuliah. Saya berusaha ya kalau ada pesan sponsor kayak jaga kesehatan, protokol kesehatan itu 10% lah ya. Karena ini memang kondisi pandemi, jadi saya ingetin itu aja. Supaya kamu nggak lengah, jangan sampai kamu kena. Nah, kalau udah kena, yang rugi ya kamu, keluarga, kita semua gitu. Kamu nggak bisa kuliah, kemudian biaya nambah ya, dan sebagainya.
Oke, saya rasa itu. Jadi silakan mencoba ya. Nah, kalau iseng-iseng deh, kita lihat yang tugas yang Instagram tadi ya, ngisi waktu ya. Kayaknya saya makan gaji buta kalau cuma sebentar ngajarnya. Padahal gajinya juga nggak besar-besar amat ya. Ya biar gajinya halal dan toib ya, saya penuhin aja dulu. Nah, misalnya ini nih, siapa nih? Alif Muhammad Alif Fawazil, hadir nggak? Muhammad Alif. Muhammad Alif betul ya? Menurut Aliyef ya, tapi ya panggilan pasti Alif. Ada nggak? Hadir nggak? Ada Pak. Nah, Muhammad Alif nih. Coba kita lihat ya, gimana sih cara dia buatnya. Nah, coba stop dulu ya. Stop dulu. Jadi pas waktu kamu jelasin Ludik Ubuntu itu bukan berarti kamu nampilin, tadi nampilin apa? Sorry. Nah, kayak gini gitu. Ini kan berarti ngambil dari web gitu ya. Nah, kecuali kalau sepatu ngedownloadnya, jadi ambil. Kamu buat dulu di PPT dulu deh, ya di PowerPoint gitu. Buat dulu di PowerPoint, pakai tulisan kamu atau di Word gitu. Nah, jadi baru enak gitu. Itu saran ya, saran saya. Nah, ini kan banyak jeda nih. Kamu ngomong kita buka aplikasi Oracle segala macam lalu kosong gitu. Ya karena sebenarnya pas waktu lagi kayak gini-gini kamu harus banyak ngomong. Nah, ngomongnya apa? Buat skrip dulu. Ya, buat skrip dulu. Nah, itu kosong lagi kan. Ya nggak, Lip? Ngerti nggak, Lip? Iya Pak. Halo, Lip. Iya Pak. Ya, jadi jangan ada jeda kosong gitu. Kalau ternyata jeda kosongnya banyak, ya nanti kamu edit aja pakai aplikasi di Windows kan ada tuh untuk edit video ya. Kamu trim ya, potong gitu. Yang nggak terlalu penting kosong ya dipotong aja, nanti digabung lagi. Ngerti nggak Mas? Ya. Ngerti Pak. Jadi Ngerti, jangan semuanya dari awal. Ini kan 5 menit itu bisa, ini kan 5,36 detik ya. 5 menit lebih 36 detik. Jangan-jangan cuma 3 menit gitu. Sebenarnya. Ya, oke. Nah, sebelum kita mereview juga, kamu cek dulu gitu, dicek dulu, dilihatin dulu. Jadi nanti saya mau ngomong apa, klik yang mana, klik yang mana. Jadi di sebelum video tuh ya kamu udah experience dulu, nge-explore gitu di Ubuntu-nya. Ini kayaknya ini. Saya titik beratnya di sini deh, misalnya kebutuhan begitu. Boleh, apa-apa. Ya. Nah, kalau apa yang dijelasin sama Alif ini lebih cenderung deskripsi aja. Nah, nanti kalau dia nge-review, nanti kamu jelasin apa sih experience-nya. Jadi kesimpulannya di akhir. Ya, di ujung ini ada kesimpulan. Main game. Ada nggak ya? Coba. Nggak usah pakai mungkin ya, langsung aja gitu. Nah, demikianlah gitu. Jadi mungkin kok mungkin. Nah, kan nggak dijelasin kesimpulannya gitu. Jadi diomongin Ubuntu ini adalah sistem operasi yang menarik untuk dicoba misalnya. Atau sudah memadai untuk menggantikan sistem operasi Windows. Atau apa kesimpulan yang kamu ambil? Silakan tuh bebas. Jadi ada awal pembukaan, konten isinya, kemudian di akhir kamu closingnya gimana? Ambil kesimpulan di akhir. Sampai ketemu lagi pada review sistem operasi selanjutnya. Nah, kan bagus. Nah, berarti nanti minggu depan kamu review Fedora.
ya kan? Minggu depannya lagi kamu review sistem operasi yang lain. Sampai sini ini ngerti ya maksud saya ya? Ngerti aja biar cepat. Ini Ayu Septiana Sari. Ada Yu? Hadir, Pak. Oke, kita lihat ya. Nah, kamu tuh mau nge-review apa, Yu? Ya, mau kamu review kan Ubuntu kan? Nah, ini apa itu Ubuntu benar, tapi apa itu VirtualBox itu nggak perlu. Kalau VirtualBox-nya ya kamu buat video tersendiri aja. Silakan kamu buat itu. Jadi, kita fokusnya ke Ubuntu-nya, ya. Iya, Pak. Suaramu nggak ada, Yuk, di sini. Nggak ada, Pak. Nah, pakai suara gitu. Jadi, walaupun suara kamu misalnya biasa-biasa aja, tanda kutip ya, tetap kita berani pede gitu untuk nampilin suara kita. Ya. Intonasinya, pembacaan, jadi buat skrip belajar. Tadi si Alif tadi udah berani, bagus itu. Ya, walaupun dia nggak pakai skrip ya. Nah, sekarang nanti pakai skrip. Skrip itu diketik aja, nanti di print atau di notepad ya. Jadi pas waktu itu bisa ditampilkan. Baik, saya rasa itu ya dulu ya. Jadi udah ketahuan lah nanti Ayunya di mana permasalahannya tadi udah dibahas. Nah kayak gini. Nah ini prosesnya udah bagus nih. Dia pakai tambahan. Tadi di Alif nggak ada, justru di Ayu ditambahin. Nah boleh, bagus juga. Ya silakan nanti ditingkatin gitu. Nah ini di zoom dia. Oke. Ini apa nih? Yuk. Nggak ngerti nih ada Watermarknya itu, Pak. oh gitu. Siap. Oke. Ini Movi kanan pakai Movavi ya, sehingga dia punya apa sih ya? Watermark karena nggak bayar kan. Oke, nggak apa-apa lah, santai aja. Oke. Baik, itu mungkin yang saya bisa review dari tugas 1 Prakso, berarti tugas 2 di Fedora, tolong dibuat sebagus mungkin sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan atau saya terangkan tentang review tadi. Ya. Gimana cara nge-review? Mudah-mudahan kamu ngerti. Baik, saya rasa itu ya kuliah kita pada siang hari ini, walaupun saya agak sedikit kecewa karena tugas Fedoranya belum kamu buat. Kalau mau nakal-nakalan, kalau mau tegas-tegasan ya nilai kamu tugas 2-nya 0 semua, bisa aja sih. Tapi ya sudahlah ya. Saya kasih kesempatan seminggu ini kamu buat lagi. Nanti minggu depan sudah ada tugas lagi yang lain menunggu. Jadi jangan sampai kamu menunda-nunda pekerjaan tugas. Usahakan bisa on time sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, seminggu ya seminggu gitu. Ini karena ini baru awal ya, semester 2 kaget aja. Kok Pak Yopi nyuruhnya begini gitu. Nanti bahkan kalau Mas Agus, halo Mas Agus. Kalau mata kuliah yang lain mungkin tiap minggu ya Mas Agus ya tugasnya ya. Tiap minggu, Pak. Praktikum itu tugasnya ngeditnya tiap minggu, jadi sampai ada yang kelabakan gitu ngerjainnya. Tapi untuk karena ini semester 2 ya pelan-pelan aja dulu. Nanti ketemu saya semester depan nggak kaget gitu. Ternyata tiap minggu tugasnya kebanyakan begadang katanya. Begadangnya pas besok mau ngumpul gitu. Ya. Baik, itu saja kuliah kita pada siang hari ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, tapi niat saya adalah untuk menjelaskan bagaimana sih review yang benar. Tapi sebenarnya rumusnya kamu coba dulu, nanti sama lama nanti sesuai dengan jam terbang kamu akan ngerti sendiri. Oh ini maksudnya. Ya, akan ketemu sendiri nanti.
cara yang benar nge-review itu kayak gimana. Ya saya yakin, asal kamu mau lakuin ya dulu gitu. Salah-salah di awal, jelek segala macam, is oke lah, namanya belajar ya. Nggak ada kalau kamu udah pinter ngapain kuliah gitu ya. Nah, kuliah itu kan berarti kamu belum tahu apa-apa gitu. Namanya belajar. Jadi seperti yang saya sampaikan, pelan-pelan aja. Jadi kamu nikmatin prosesnya. Mudah-mudahan nanti selesai kuliah ini kamu minimal ya. Selain ngerti sistem operasi itu apa saja yang dari sistem operasi, kamu tahu cara nge-review yang benar gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini sampai menjelang sore. Terima kasih banyak udah hadir. Insya Allah kita akan lanjutkan ke minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jaga tetap kesehatan, protokol kesehatan, ya. Selamat berakhir pekan. Jangan banyak berkerumun, ya. Kita akhiri kuliahnya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa ketua kelas daftar hadir sama foto capture kegiatan nanti dikirim setelah kuliah ini ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Wak.